Ini pasti penjaga keamanan paling cakap yang pernah aku temui. Tanpa diduga, dia bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan istrinya yang kaya banget. Dia sangat rendah hati dengan semua orang. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa istrinya adalah pemilik gedung ini. Tidak puas dengan pekerjaan yang aku atur untukmu. Kalau begitu pulanglah dan lanjutkan tidur. Puas banget. Kamu melihatku berpakaian seperti ini. Cocok dengan aku banget. Aku berharap kamu segera hilang. Ayo pergi. Namanya Liu Qing, dia adalah elit di pasukan khusus. Nama panggilannya Lion. Selama itu orang yang ingin ia lindungi, lalat pun tidak bermimpi untuk mendekat. Karena sebuah pernikahan mengubah takdirnya. Nyalakan lampu. Ayo pergi. Panggil ayah. Ayah. Ibu. Ibu. Saya sangat senang semua orang bisa datang ke pernikahan saya hari ini. Saya ingin meminum semuanya dulu. Perusahaan mengadakan rapat. Saya pergi dulu ya. Dia tidak ingin menikahi Liu Qing. Setelah melakukan ritual pernikahan, dia tidak ingin berlama-lama bahkan untuk sedetik. Ternyata nama mempelai wanita adalah Fan Tin. Sebagai CEO yang kaya dan mewah. Karena ayahnya pensiun. Jadi dia harus mengurus urusan perusahaan. Dan staf lama di perusahaan tidak menerimanya. Mereka merasa bahwa dia terlalu muda untuk memiliki kemampuan untuk operasi perusahaan. Tapi dalam seminggu terakhir, stok belum berhenti jatuh. Lab perusahaan meledak lagi. Buat perusahaan hilang 200 juta. Sang ayah merasa bahwa Fan Tin hanya harus menikah. Kalau begitu, dia tidak dicurigai oleh orang luar. Itu sebabnya ia memilih menantunya, Liu Qing, putra seorang sahabatnya. Fan Tin juga hanya memiliki satu teman dekat. Ia tidak ada teman lawan jenis. Sama sekali tidak ada yang cocok untuk dipilih. Jadi dia hanya harus menyetujui pernikahan ini. Tapi Fan Tin hanya melihat ini sebagai transaksi. Ketika perusahaan stabil, ia akan menceraikan Liu Qing. Bahkan ketika Liu Qing kembali ke rumah, para pelayan bahkan tidak memperhatikannya. Dan ikat dia dengan begitu banyak aturan. Jadi, kamu harus benar-benar diam sampai malam. Selama bosmu ada di rumah, kita tidak akan keluar. Kamu juga harus memperhatikan. Apa itu keheningan mutlak? Keheningan mutlak adalah melarang semua suara yang tidak melebihi 20 desibel. Jadi berapa 20 desibel? Seperti ini 20 desibel. Bosmu tidak suka rumah yang berantakan. Kamu membuat ruang tamu berantakan di siang hari, aku bisa membersihkannya. Ketika kita pulang kerja di malam hari, kamu harus membersihkannya sendiri. Jangan biarkan bosmu melihat. Bekerja 1 hari 2 kali, akhir pekan 1 hari 3 kali. Jika kamu pergi, kamu harus memberitahuku dulu. Aku harus menyiapkan jumlah yang tepat. Bosmu tidak suka disia-siakan. Ada lagi. Tunggu sebentar. Aku suaminya. Apakah aku tidak bisa bertemu dengan istriku? Apakah kamu benar-benar menikah dengan bosmu? Tentu. Tak bisa. Jika kamu memiliki barang bawaan lain untuk dikirim, beritahu aku. Aku akan membantu. Tak usah. Aku hanya punya barang kecil ini. Bagus, nyaman untuk pergi. Ketika Liu Qing mendengarnya, dia juga terkejut. Tapi demi Fan Tin, dia hanya bisa bertahan. Sebenarnya, dia dan Fan Tin adalah teman sejak kecil. Keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Aku Mu Fan Tin. Namamu siapa? Namaku Liu Qing. Tapi ketika Fan Tin masih kecil, dia mengalami kecelakaan. Itu sebabnya dia kehilangan ingatannya. Jadi dia sama sekali tidak ingat siapa Liu Qing. Pada malam hari, Liu Qing merasa asing dengan kehidupan di sini. Sambil makan nasi, Liu Qing menatap cara makan Fan Tin. Apakah inilah cara kucing makan? Bagaimana mungkin sedikit nasi seperti ini cukup untuk makan 1 orang? Pelayan itu mengatakan itu hanya persiapan untuk nyonyanya. Tidak ada bagiannya. Malam pernikahan, pria itu menempel di roknya dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi reaksi istrinya begini. Kamu melakukan apa itu? Keluar. Aku telah menanggalkan pakaian. Kau masih menggangguku.